level darurat tertinggi dalam menghadapi wabah dari corona. KJRI Shanghai memastikan belum ada WNI di Shanghai yang terindikasi terkena virus corona. Sementara untuk di kota Wuhan sendiri yang menjadi pusat penyebaran dari virus corona, sampai saat ini pertanggal 24 Januari, update-nya adalah masih ada 93 mahasiswa asal Indonesia yang berada di sana, dan saat ini mereka masih menunggu koordinasi dari pihak KBRI untuk dilakukan evakuasi. COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona menjadi perhatian khalayak luas semenjak kemunculannya yang pertama kali di Tiongkok untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Kemunculan virus yang tiba-tiba ini menjadi momok yang menakutkan dan menjadi perhatian bagi banyak negara termasuk negara Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan di luar sektor kesehatan. Dampak ekonomi berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang memang sudah terpuruk pada sebelum munculnya pandemi COVID-19. Dampak yang ditimbulkan oleh virus corona lainnya adalah di sisi sosial. Munculnya pandemi COVID-19 dinyatakan mampu mengubah seluruh tatanan dunia dari seluruh sektor. Kurangnya mobilitas sosial merupakan salah satu dampak dari adanya virus corona ini. Kalau untuk interaksi sebenarnya udah agak lebih jarang ya, karena jadinya jarang keluar gitu. Paling kalau ketemu saudara atau temen tuh kayak bisa dihitung sama jari gitu, karena juga emang nggak terlalu sering sih untuk main ataupun ketemu saudara untuk akhir-akhir ini gitu. Terus paling ya lewat sosial media sih, walaupun kadang kalau sosial media nggak terlalu intens juga gitu. Ya, selama pandemi COVID, saya masih sering berinteraksi dengan teman-teman saya di luar maupun dengan media sosial lainnya. Kalau susah apa enggaknya sih sebenarnya nggak terlalu ya, karena ya udah sih kayak di rumah, nanti kalau ada harus yang dirapatin atau kayak proker-proker gitu ya dari rumah. Cuman emang ada kesulitannya tuh lebih kayak ke komunikasi antar antar anggota gitu kan. Kalau lewat chat kan kadang ini ya bisa jadi kayak ada salah paham atau nggak ngerti maksud kita tuh apa. Nah itu sih yang lebih sulitnya tuh kayak menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan benar gitu, karena kalau di chat itu ataupun online kan agak terbatas gitu dibanding kita kalau mau ketemu langsung. Tapi kalau selebihnya sih biasa aja sih gitu, nggak terlalu sulit gitu. Cuman koordinasi sama komunikasi yang bisa lancar tuh agak sulit di situnya gitu. Mengikuti organisasi selama daring itu susah gampang. Susahnya itu lebih ke kayak sering miskomunikasi. Kalau gampangnya itu kita lebih fleksibel dalam rapat ataupun dan lainnya seperti itu. Iya, kalau dulu tuh emang kerasa paniknya sih, kayak bener-bener aduh harus punya hand sanitizer, harus beli masker banyak gitu, karena takut banget kan kalau misalnya nggak kedapetan itu gitu. Habis itu ada perasaan yang kayak kalau mau ketemu orang juga ada yang kayak aduh aku takut banget nih mau ketemu, takutnya kena COVID atau gimana gitu kan. Tapi kalau sekarang sih memang udah lebih santai ya, karena udah ada vaksin, terus juga alhamdulillahnya sekarang juga penurunan COVID
lumayan menurun drastis gitu kan. Jadi udah ngerasa lebih aman aja sih, walaupun sebenarnya belum 100% aman ya gitu, cuman udah lebih nggak sepanik awal gitu karena juga udah ada vaksin. Sebelum adanya vaksin, saya merasa khawatir ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar di luar. Namun setelah adanya vaksin, saya lebih nyaman ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan dengan orang-orang yang lainnya. Ada sih, kayak contohnya mungkin ada di internet ya, kayak kalau pas lagi kayak kuliah gitu, jadinya suaranya keputus-putus karena sinyalnya nggak stabil. Habis itu juga kayak dari kadang tuh jadi kayak kurang bisa masuk gitu loh materinya dibanding pas saat offline gitu. Terus juga kesulitannya juga ini sih, ngerasa kalau kuliah tuh jadi 24 jam gitu kalau online ini gitu dibanding pas offline. Karena kalau misalnya pas online kan bisa aja kayak dosen minta untuk waktu malam gitu untuk ngadain kuliah gitu, padahal kalau offline kan itu nggak mungkin terjadi kan. Jadi ngerasa kayak 24 per jam aja sih. Terus juga kayak di situ ngerasa pas pelajaran emang kurang masuk aja sih gitu. Terus ceritanya di situ. Selama kulon, saya sering mengalami gangguan sinyal dan seringkali mengalami miskomunikasi dengan teman-teman saya yang lainnya. Nah, kalau perbedaannya sih terutama dari interaksi antara kita sama temen-temen ya, karena memang bener-bener rasa beda banget. Kalau offline kan memang kita bakal ketemu tiap hari gitu, ngobrol segala macem gitu, sampai ke tugas-tugas juga bisa diobrolin langsung. Tapi kalau sekarang tuh, kalau online ini jadinya lebih sulit gitu, karena kan lagi-lagi cuma bisa lewat WA atau telepon aja yang kayak nggak bisa secepat itu untuk dibales dan lain-lain gitu. Jadi kan memang agak kendalanya di situ, perbedaannya di situ. Terus juga dari efektivitas penyampaian materi itu juga menurutku lebih efektivitas kalau offline gitu, materinya lebih masuk ke otak tuh kalau di offline dibanding saat online. Jadi itu sih menurutku perbedaannya sama kalau offline tuh perbedaannya kita juga harus waktunya harus lebih di manage lagi. Kalau online kan lebih santai gitu karena cuma di rumah aja gitu. Perbedaan ketika kuliah tatap muka dengan kuliah daring itu, kalau di tatap muka kita lebih bisa mencerna pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen. Namun ketika kuliah online kita lebih memerlukan waktu yang lama untuk mencerna materi-materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Harapannya sih tentunya angka kasus penderita maupun yang meninggal dunia itu bisa menurun ya, dan semoga COVID itu benar-benar hilang dan nggak ada lagi di Indonesia. Terus semua masyarakat bisa bebas beraktivitas seperti semula, dan juga udah kita nggak lagi merasa ketakutan akan virus itu sih. Harapan kedepannya setelah pandemi COVID-19 ini, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas layaknya dari normal sebelumnya. Adanya pandemi COVID-19 tentunya akan menjadikan banyak negara berada di dalam situasi krisis yang hebat karena sifat pandemi yang tidak terduga dan penyebarannya secara cepat dan luas. Pada kondisi sekarang ini, masyarakat wajib untuk mentaati seluruh protokol yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen dari masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Tentunya mereka yang taat kepada pemerintah juga ikut serta dalam rangka untuk melaksanakan penyelamatan keadaan negara sebagai upaya turut serta dengan membantu secara masif dalam penanganan COVID-19. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi negara agar penyebaran virus dapat dihentikan secepat mungkin.